Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di Sutarmo Tarmo Channel, merupakan channel video pembelajaran matematika. Ya, nah silahkan yang suka untuk jempol terbaiknya like ya, dan jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih. Baik, pada kesempatan kali ini yaitu akan saya sampaikan tentang segitiga sebangun pada segitiga siku-siku. Ya, oke. Segitiga sebangun pada segitiga siku-siku. Jadi, perhatikan gambar. Ada segitiga ABC, siku-siku di B, tanda siku-siku. Kemudian dari titik sudut siku-siku ditarik garis tinggi, yaitu BD. Nah, ini karena garis tinggi berarti ini juga siku-siku. Ya. Nah, kalau ada gambar seperti ini, maka akan berlaku pertama, yaitu apa? Bahwa kalau BD pangkat 2, yaitu sama dengan DA kali DC. Ya, jadi BD pangkat 2 sama dengan DA kali DC. Atau BD sama dengan akar DA kali DC. Itu yang pertama. Ya, jadi kalau yang tengah ini, yang di dalam itu merupakan apa? Akar dari DA kali DC. Kemudian yang kedua, kalau BA pangkat 2, ya, BA pangkat 2, jadi sisi siku-siku yang pendek ini. Nah, dia berdekatan dengan AD. Jadi, kalau BA pangkat 2 yaitu sama dengan AD kali AC. Ya, jadi kalau BA di sini yaitu AD kali semuanya sisi miring atau hipotenusa ya. Atau BA sama dengan akar AD kali AC. Ini hanya merubah penampilan saja. Kemudian yang ketiga apa? Kalau BC, nah BC sisi siku-siku tapi dekatnya dengan ini. Berarti CD kali CA. Ya, jadi kalau BC pangkat 2 sama dengan CD kali sisi hipotenusa ya, CA. Atau boleh juga ditulis bahwa BC sama dengan akar CD kali CA. Nah, kemudian yang keempat, nah ini adalah merupakan mengingat tentang luas segitiga. Ingat bahwa luas segitiga itu adalah alas kali tinggi bagi 2. Nah, alas dan tinggi itu yang saling siku-siku, berarti kalau alasnya ini, tingginya sini. Nah, tentunya boleh juga alasnya AC, tapi tingginya adalah DB. Ya, jadi luas segitiga bisa menggunakan AB kali BC per 2 atau AC kali DB per 2. Nah, sehingga dari dua hal itu, sehingga kalau AB kali BC, ya ini, kalau AB kali BC tentunya akan sama dengan kalau AC kali BD. Ya, nah itu kaitannya dengan luas segitiga ya. Oke, sekarang lihat contohnya. Pada gambar di samping ketahui panjang BD 5, panjang BC 15, tentukan nah ini ya ABCD ya. Oke, lihat gambarnya ya. BD 5, ini 5. Kemudian BC 15, ini 15. Berarti tentunya CD ini ya, CD yaitu 15 dikurangi 5 yaitu 10 ya. Oke, tentukan panjang AD, mana AD? Nah ya, jadi merupakan yang pertama ya. Oke, nah, AD ya, AD itu adalah apa? Akar dari ini ya, CD kali DB atau BD kali CD sama ya. Jadi akar dari 5 kali 10 ya, yaitu akar 50 kalau disederhanakan menjadi 5 akar 2. Karena akar 50 itu adalah akar 25 kali 2. Akar 25-nya adalah 5, ya akar 2-nya tetap akar 2. Nah, ini bentuk campuran namanya ya. Oke, kemudian yang B ya. Panjang AB, mana AB?
OAB. Nah, kalau AB tentunya yang dekat adalah ini kali semuanya gitu ya. Jadi AB sama dengan akar BD kali BC gitu ya. Oke. Nah, masukkan angkanya. BD-nya 5, BC-nya 15 sehingga akar 5 kali 15 yaitu akar 75. Nah, akar 75 itu adalah akar 25 kali 3, 75-nya ya. Jadi akar 25-nya adalah 5, akar 25 sama dengan 5, ya akar 3-nya tetap. Jadi hasilnya 5 akar 3. Kemudian yang C, panjang AC. Mana AC? Wah, kalau AC, sisi siku-siku, berarti dekatnya adalah CD kali CB gitu ya. Jadi untuk yang C, panjang AC sama dengan akar CD kali CB atau BC sama aja ya. Jadi sama dengan berapa? Akar 10 kali 15, yaitu akar 150. Nah ingat 150 itu adalah 25 kali 6 ya. Akar 25-nya adalah 5 ya. Jadi hasilnya 5 akar 6 ya. Oke, nomor D. Luas segitiga ABC ya, tinggal BC kali AD bagi 2 ya kan, boleh juga kan, karena ini juga siku-siku di sini ya. Jadi BC-nya itu 15, kemudian AD-nya sudah dihitung di sini 5 akar 2, jadi 15 kali 5 akar 2 per 2 ya, yaitu 75 akar 2 per 2. Oke ya, itu contoh 1. Kita lihat contoh berikutnya, gambar di samping. Panjang PR 12, ini 12, kemudian PS 9. PS 9, hitunglah panjang ya ABC ya. Jawab. Nah, PR pangkat 2 yang mana? Kalau PR, yang PR itu sisi siku-siku, berarti yang dekat ini adalah PS dengan PG. Nah, sehingga PR pangkat 2 tentunya sama dengan PS kali PG. Gitu ya. Nah, masukkan angkanya yang sudah diketahui. PR-nya adalah 12 sehingga PR pangkat 2 menjadi 12 pangkat 2 sama dengan PS-nya adalah 9, jadi 9 kali PG. 12 pangkat 2 itu 144. 144 sama dengan 9 kali PG. Jadi PG sama dengan 144 dibagi 9 yaitu 16. Jadi panjang PG 16. Oke. Kemudian yang B. Panjang mana? QR. Nah, kalau QR itu tentunya yang dekat ya. Ini kan sisi siku-siku ya. QR. Untuk segitiga PQR itu QR merupakan sisi siku-siku. Jadi yang dekat tentunya QS dengan PG atau QP ya. Sehingga panjang QR sama dengan akar QS kali QP ya. Nah, tentunya QS sama dengan 7 ya, yaitu 16 dikurangi berapa? 9 ya, yaitu 7 karena PS-nya 9, PG-nya 16, berarti QS-nya adalah 7 ya. Nah, sehingga QR sama dengan akar 7 kali 16, yaitu sama dengan 4 akar 7. Karena akar 16-nya adalah 4, ya. Akar 7-nya tidak bulat, tetap saja ya. Jadi ini bentuk campuran lagi ya. Oke, kemudian yang C. RS, mana RS? Ya, kalau RS yang di dalam ini tentunya apa? Nah, ke sini ya, PS kali QS atau SQ ya. Sehingga sama dengan akar ini 9, ini 7. Akar 9 kali 7 sama dengan 3 akar 7. Akar 9 kan 3. Akar 7-nya biarkan akar 7. Oke, itulah contoh 2. Kemudian kita lanjut contoh 3. Ya, gambarnya seperti itu. Gambar di samping panjang AB 12 nih, AB 12. Kemudian AC 16. Ini ya, AC 16. Ini 12, ini 16. Hitunglah panjang ini ya, soalnya ABC ya. Oke, jawab. Jawab panjang nomor A ini panjang BC. Mana BC? Oh, BC ya. BC ya, karena yang diketahui itu panjang AB dan panjang AC, berarti kita lihat segitiga ABC ya, siku-siku di A
sehingga hipotenusanya adalah ini, yaitu BC, sehingga BC pangkat 2 sama dengan AC pangkat 2 ditambah AB pangkat 2, atau BC sama dengan akar, ya kan, Pitagoras itu ya, AC pangkat 2 tambah B pangkat 2. Oke, masukkan angkanya. AC-nya 16 pangkat 2 ditambah AB-nya 12, yaitu 12 pangkat 2, ya, yaitu 256 ditambah 144 sama dengan 400. Jadi akar 400 sama dengan 20. Jadi panjang BC sama dengan 20. Oke, kemudian panjang apa nih? BD, mana? Nomor B. Oke, jawab nomor B. Mencari BD, ingat BD, ya, itu kan ada rumus kalau BD itu yang dekat adalah sisi siku-siku AB, ya kan, sehingga ada rumus kalau AB pangkat 2 itu adalah sama dengan BD kali BC, gitu ya. Oke, nah AB-nya ada, yaitu 12, sehingga 12 pangkat 2 sama dengan BD kali BC-nya 20, ya, sini 144 sama dengan BD kali 20, jadi BD sama dengan 144 dibagi 20, yaitu 7,2. Oke, kemudian panjang AD, ya, panjang AD. Ingat, kalau AD, ini ya, yang di tengah ini, ya, AD itu akar ini ke sini kali ini kemari, gitu ya, kalau yang di tengah gitu ya, nah gitu. Oke, sehingga AD sama dengan akar BD kali, ya, BD kali CD. Oke, ya. Nah, BD tadi sudah dihitung, yaitu 7,2, kemudian CD yaitu 12,8. Nah, jadi panjang AD sama dengan akar dari 7,2 dikali 12,8. Tentunya dari mana 12,8? Ingat panjang BC itu berapa? Yaitu tadi panjang BC 20. Ini 20. Sedangkan BD-nya adalah 7,2 ya tadi ya ketemu. Jadi ini 7,2. Berarti berapa CD-nya? Tentunya 20 dikurangi 7,2. Yaitu 12,8. Ya, akar dari 7,2 kali 12,8 yaitu akar dari 92,16 dikalikan biasa, ya, hasilnya 9,6. Itu contoh 3. Kita lihat berikutnya contoh 4. Gambar samping panjang PR 15, PQ QR 20. Hitung RS. Nah, panjang PR, mana PR? Nah, ini PR 15. Terus QR-nya 20. Hitung panjang RS, ya. Oke, jawab. PR 15, QR 20. Nah, maka kita ingat kalau PQ dikali RS itu akan sama dengan PR dikali QR, ya. Contoh yang keempat ya, makanya di sini contoh yang keempat menggunakan rumus yang keempat, ya, lihat tadi ya. Awalnya. Nah, kemudian kita belum tahu panjang PQ. Yang sudah tahu kan baru PR sama QR, ya. Nah, PQ bisa dicari dengan Pitagoras, yaitu akar dari PR pangkat 2 ditambah QR pangkat 2, ya. Jadi kita cari dulu PQ ya. Jadi PQ sama dengan akar 15 pangkat 2 itu 225, 20 pangkat 2 itu 400, jadi akar 625, yaitu 25. Nah, jadi panjang PQ 25. Nah, kalau PQ ketemu, masukkan kemari, PQ dikali dengan 25, RS mau dicari, PR-nya 15, QR-nya adalah 20, ya. Nah, kembali ke rumus ini, maka, ya, masukkan angkanya. Ya, PQ diganti dengan 25, RS-nya dicari, PR-nya diganti 15, QR-nya diganti dengan 20. Sehingga RS sama dengan 15 kali 20 dibagi 25. Nah, ini bisa disederhanakan, ya kan? Bisa dicoret nih. 25 dengan 20 masing-masing dibagi 5. Ya, 25 bagi 5 tinggal 5. Nah, kalau 20 dibagi 5 tentunya tinggal 4.
Nah, ini pun bisa dicoret lagi, 5 dengan 15 yaitu 3. Jadi 3 kali 4 sama dengan 12 cm. Jadi panjang RS sama dengan 12 cm. Oke. Nah, itu contoh 4. Kemudian kita lihat contoh 5. Gambar di samping, masih mirip ini gambarnya ya. Panjang PS 9, ini 9. Kemudian panjang QS 16, ya, ini 16, ini 9. Kita mau mencari luas segitiga PQR. Nah, ingat luas segitiga PQR, luas segitiga itu kan alas kali tinggi bagi 2. Alasnya ini, tingginya sini, bagi 2. Atau alasnya ini, tingginya sini, dibagi 2. Nah, kalau kita mau menggunakan alas ini dan tinggi ini, berarti kita harus mencari PR sama mencari QR. Baru mencari luas. Nah, kalau menggunakan yang rumus yang kedua, yaitu PQ kali RS bagi 2, PQ sudah, PQ-nya sudah ada. Dari mana? Kan tinggal PS-nya 9, QS-nya 16. Berarti PQ-nya berapa? Ya, 9 tambah 16, 25. Nah, tinggal kita mencari RS. Nah, cuman sekali mencari. Ya. Oke, jawab. Oke, PS 9, QS 16 berarti PQ sama dengan 25, yaitu 9 tambah 16. Nah, maka luas segitiga PQ adalah PQ kali RS per 2. PQ-nya ada, RS-nya belum ada. Ya, nah kita cari RS dulu. Nah, RS ingat karena di dalam seperti ini, berarti sama dengan apa? Akar ini ke sini kali dengan ini ke sini. Ya, nah kita cari dulu RS. RS sama dengan akar SP kali SQ. SP-nya tadi berapa? 9. Jadi QS-nya atau SQ sama dengan 16. Jadi akar 9 kali 16. Ya. Yaitu sama dengan akar 144 sama dengan 12. Jadi RS 12. Ya. Begitu RS ketemu, kita bisa mencari luas segitiga, yaitu luas segitiga sama dengan, ya, kan PQ-nya 25, RS-nya 12. Jadi 25 kali 12 bagi 2. Bagi 2, bagi 2. Ya. Bagi 2 ini tinggal 1, bagi 2, 6. Jadi 12 bagi 2, 6. Sehingga hasilnya 25 kali 6. Yaitu sama dengan 150 cm persegi. Nah, itulah luas segitiga PQR. Oke, terima kasih. Tentunya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang pas, ada kekhilafan dalam berbicara. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.